Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, formasi pertahanan yang dibentuk oleh boneka Yan Yuan juga tidak berpengaruh pada Xiaoyan. Bahkan formasi tersebut tidak dapat menghentikannya tinju Xiaoyan sedikit pun. Pada saat yang sama, Yan Yuan yang bergegas menuju peti mati iblis di dalam kabut merah dengan kecepatan tercepat. Tiba-tiba matanya berbinar, kemudian digantikan oleh kegelapan tak berujung. Meskipun kekuatan Yan Yuan berada di langkah ke-8 keabadian Kaisar dan tidak ada perbedaan besar antara kekuatan Xiaoyan, namun kali ini Xiaoyan menggunakan Yobeng sehingga dapat membatasi pergerakan Yang Yuan selama beberapa tarikan nafas. Jadi tepat Yan Yuan mulai dari kepanikan dan kegelapan, dia baru menyadari bahwa tubuhnya telah terlempar ke belakang oleh tinju Xiaoyan. Bahkan seluruh kekuatan yang terkandung di dalamnya, semuanya ditanggung oleh tubuh Yan Yuan sepenuhnya, sehingga hampir seluruh tulang di tubuhnya patah dan jatuh. Kemudian sebuah tangan yang kuat meraihnya dan mencengkeram lehernya seperti tang. Teknik pemurnian boneka Anda sangat menarik dan saya belajar. Xiaoyan memandang Yan Yuan yang terluka parah. Kemudian dia berkata sambil tersenyum. Mengapa Anda ingin mempelajari semuanya? Mendengar itu, Yan Yuan tidak berbicara, tapi justru suara marah Jin Huanshen keluar. Sialan, Anda juga tahu bahwa Anda begitu banyak keterampilan bertarung, dan itu tidak akan membebani tubuh Anda. Xiaoyan mengumpat dengan marah. Tepat ketika Yan Yuan mendengar itu, dia mengira dia berhutang padanya, sehingga matanya menjadi sangat aneh. Anda jangan membicarakan ini, sungguh menyebalkan bermain-main dengan mayat-mayat seperti itu. Jadi biarkan teman saya keluar dari dalam peti mati Anda. Xiaoyan melambaikan tangannya. Bagaimanapun boneka mayat memang merupakan kekuatan tempur yang baik di medan perang. Mereka seperti orang gila tanpa rasa takut hidup dan mati. Jika jumlahnya besar, maka itu akan memiliki kekuatan pertarungan sangat luar biasa. Hanya saja dengan para boneka yang kuat ini, Xiaoyan tidak perlu melakukannya sendiri. Bagaimanapun, Yetian di dalam panci penekan jiwa adalah seorang profesional. Tapi Xiaoyan harus mencari kesempatan untuk meyakinkan Yetian atau mencari tahu cara menekannya. Jika tidak, itu tidak akan berpengaruh. Bahkan jika ditempatkan di panci penekan jiwa untuk menekan iblis ini. Tapi itu masih sia-sia. Iya, saya membiarkan Anda keluar. Tapi bisakah Anda mengampuni hidup saya? Yan Yuan berkata dengan suara serak. Saat ini dia benar-benar ditekan oleh Xiaoyan sehingga dia sama sekali tidak bisa bergerak. Sekarang tulang lehernya bahkan remuk. Karena meskipun dia sedikit pulih, tapi Xiaoyan menghancurkannya lagi. Itu tergantung pada apa yang dipikirkan teman saya. Jawab Xiaoyan dengan dingin. Mendengar itu, Yan Yuan tersenyum pahit. Bagaimanapun Yongdong telah dipukuli habis-habisan olehnya. Jika dia keluarkan sekarang dengan kondisinya saat ini, mungkin akan sulit untuk tidak memotongnya menjadi beberapa bagian setelah dikeluarkan. Tapi Anda sebelumnya mengatakan bahwa Anda bisa menyempurnakan sosok dewa asli menjadi boneka. Jika berhasil, apakah itu sangat kuat? Xiaoyan tiba-tiba menatap Yan Yuan dan bertanya. Yan Yuan tertegun sejenak karena sorot mata Xiaoyan menjadi semakin aneh. Bukankah dia teman Anda? Kata Yan Yuan. Itu tidak terlalu familiar. Bagaimana jika dia dijadikan boneka? Dia akan kuat atau tidak? Suara Xiaoyan terus keluar yang membuat Yan Yuan bingung. Itu juga tergantung pada cara mereka berkultivasi, karena mereka juga harus diberi makan dengan darah yang kuat. Setidaknya memberikan darah yang ranahnya lebih kuat dari dirinya sendiri, meskipun hanya sedikit, dan dia akan sepenuhnya mematuhi perintah tuannya.
Saat Xiaoyan mendengar ini, alisnya sedikit terangkat karena kedengarannya cukup bagus. Jadi Xiaoyan segera melepaskan cengkeramannya di leher Yan Yuan. Lagi pula, Yongdong bisa kalah dari Yan Yuan meskipun ada berapa banyak masalah yang terdapat pada jari Yongdong dan tiba-tiba roboh. Tapi Xiaoyan mengetahuinya dengan baik. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah apa sebenarnya tujuan dari Yongdong dan apa sebenarnya yang ingin dia sembunyikan. Karena menurut apa yang dikatakan Qin Huanshen, teknik jari pembunuh bintang adalah salah satu keterampilan bertarung inti dari klan dewa asli. Dan mungkin sebelumnya tidak ada yang bisa memblokirnya dengan mudah. Tapi Xiaoyan tidak ingin menganggap Yongdong sebagai musuh dulu. Lagi pula, Yongdong tidak pernah menjebak Xiaoyan, dan Yongdong adalah satu-satunya klan Cimi yang dikenal Xiaoyan sejauh ini. Jadi terlepas dari apakah itu klan dewa asli atau klan Cimi, Xiaoyan tidak ingin menjadi musuh kedua klan tersebut. Bagaimanapun kedua klan ini sangat kuat, karena jika Xiaoyan memiliki keterampilan bertarung yang kuat dari kedua klan ini secara bersamaan, maka tidak perlu dikatakan lagi, dia akan jauh lebih kuat dengan setengah usaha. Apa yang Anda lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa Anda tidak membiarkan teman saya keluar? Saat Yan Yuan tidak tahu apa yang Xiaoyan pikirkan, tiba-tiba Xiaoyan memanggil dengan dingin lagi, dan Yan Yuan segera mengangkat tangannya mengeluarkan peti mati berwarna merah darah yang menyegel Yongdong di dalamnya. Namun saat Yan Yuan mengangkat tangannya, mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar saat melihat tangan Yan Yuan. Karena Xiaoyan melihat jari-jari di tangan Yan Yuan berkilau dengan 10 cincin penyimpanan di jarinya. Bahkan ada 2 cincin dalam 1 jari. Ini cukup berani dan saya tidak melihatnya sebelumnya. Apakah Anda merampok banyak orang selama ini? Xiaoyan tidak terburu-buru melepaskan Yongdong dari peti mati berwarna merah darah. Sebaliknya, dia melihat cincin di jari Yan Yuan dengan penuh semangat. Tentu saja tidak. Ini adalah harta karun yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Yan Yuan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolak. Xiaoyan tersenyum ringan, kemudian dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Yan Yuan lagi, yang membuat Yan Yuan menggetakkan giginya. Jelas, dia secara alami memahami apa yang akan dilakukan Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan lah sebenarnya tiba-tiba yang datang untuk merampoknya saat ini. Saya akan memberi Anda semua cincin saya, tapi bisakah itu digunakan untuk menukar hidup saya? Sekarang Yan Yuan tahu bahwa Xiaoyan sepertinya meremehkannya, namun kenyataannya dia juga merupakan orang yang kejam dan sembrono. Karena bisa melangkah sejauh ini dan menjadi tim kuat yang berdiri di puncak dunia besar ini. Jadi siapa yang tidak ingin bisa seperti itu? Bagaimanapun sekarang, Yan Yuan tidak ingin meninggalkan masalah apapun. Bagaimana kalau kita berteman? Lagi pula banyak musuh yang lebih buruk daripada banyak teman. Jika Anda takut saya akan balas dendam pada Anda, saya bersedia memberikan darah 3 jiwa dan tubuh jiwa. Jika Anda ingin saya mati, Anda bisa melakukannya kapanpun Anda mau. Sekarang mata Yan Yuan dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Karena meskipun Xiaoyan membiarkannya pergi, mengingat situasi di tempat ini, lukanya tidak akan pulih dengan cepat. Lagi pula dia tahu jika Xiaoyan tidak membiarkannya pergi, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Memang tidak ada gunanya membunuh Anda, tapi Anda harus menunjukkan kejujuran Anda dan itu cukup untuk mengubah hidup Anda. Tentu saja tidak masalah apakah Anda adalah seorang teman atau bukan. Tidak sulit bagi saya untuk membunuh Anda, jadi itu tidak perlu. Jelas bagi Xiaoyan lebih baik mengumpulkan beberapa harta atau informasi yang berguna darinya, karena hal ini lebih hemat biaya dibandingkan pembunuhan tanpa pandang bulu. Bagaimanapun, orang ini tidak menimbulkan bahaya apapun. Tapi jika dia menyentuh salah satu dari bagian tubuh Zhonggu, mungkin Xiaoyan bahkan tidak bisa berpikir untuk membiarkannya pergi hidup-hidup. Tepat ketika Yan Yuan mendengar ini, tiba-tiba cahaya terang bersinar di matanya,
karena jika dia mengepakkan tangannya dengan hormat dan patuh, dia masih memiliki harapan untuk bertahan hidup di masa depan. Saudaraku, coba lihat peti mati iblis yang disegel dewa ini. Boneka dari peti mati ini bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan bahkan peti mati ini dapat menekan keberadaan orang kuat di keabadian para dewa. Jadi peti mati ini jelas bisa dianggap sebagai benda suci. Yan Yuan melihat peti mati iblis di sebelah kabut merah. Kemudian dia berkata dengan serius dan sungguh-sungguh. "Iya, peti mati ini memang bagus." Xiaoyan mengangguk setuju. Kemudian dia menatap Yan Yuan lagi. "Apakah ada yang lain?" Tepat ketika kelopak mata Yan Yuan bergerak-gerak, namun tidak ada yang bisa dia lakukan dan hanya bisa menggertakkan giginya. Kemudian dia terus memilih senjata dan harta karun yang berbeda. Tapi di mata Xiaoyan kecuali peti mati ajaib itu, tidak ada yang bisa menarik perhatian Xiaoyan di matanya. Tapi bukan berarti tidak ada harta yang bernilai tinggi. Namun sebagian besar dari hal-hal tersebut tidak berarti apa-apa baginya. "Itu saja. Cepat serahkan semua cincin penyimpanan Anda dan saya akan mengampuni hidup Anda," kata Xiaoyan dengan dingin. Tepat ketika mendengar itu, Yan Yuan juga cukup tercengang. Bagaimanapun semua cincin itu adalah monster kehidupannya, tapi dia harus menyerahkannya semuanya. Jadi bukankah itu sama saja membuatnya kehilangan separuh hidupnya? "Ini adalah harta karun yang menemani saya di sepanjang perjalanan, dan itu memiliki banyak kenangan," kata Yan Yuan dengan ragu-ragu. "Kalau begitu, apakah Anda menginginkan hidup Anda atau kenangan itu?" Xiaoyan berkata sambil mencibir. Yan Yuan menunjukkan rasa sakit di wajahnya, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dan menarik semua cincin di jarinya, kemudian melambaikan tangannya dan melemparkan semuanya ke arah Xiaoyan. Namun meskipun Xiaoyan meraih semua cincin itu, tapi matanya masih tertuju pada Yan Yuan. "Lebih baik serahkan apa yang Anda sembunyikan, jika tidak saya akan menemukannya sendiri. Dan satu-satunya cara untuk menemukannya adalah saya harus menghancurkan para boneka mayat Anda." Yan Yuan tercengang saat mendengar ini, dan ekspresi wajahnya sepertinya lebih menyakitkan daripada membunuh secara langsung. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.